Materinya sudah saya share juga di Google Classroom ya. Nanti bisa dibaca lagi. Saya sedikit nanti terkait dengan konsep dan beberapa latihan soal. Kemarin kita sudah membahas mengenai derivatif. Kemarin kita sudah belajar derivatif baik dari opsi, kemudian forward, futures, maupun hari ini kita akan belajar bagaimana perusahaan menggunakan derivatif untuk melakukan aktivitas lindung nilai. Aktivitas lindung nilai di sini tujuannya adalah untuk meminimalisasi resiko. Jadi bukan untuk memaksimalkan keuntungan. Kalau tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan, maka kita sebut dengan spekulasi. Kalau kita belajar manajemen keuangan, ada high risk, high return. Berarti kalau high risk, high return berarti masuknya ke spekulasi. Sedangkan kalau lindung nilai berarti digunakan untuk meminimalisasi kerugian perusahaan. Contohnya misalnya PLN bahan dasarnya adalah batu bara dan gas bumi. Mereka menggunakan impor ke negara asing ya. Kemudian karena ada perubahan pada nilai tukar, kemudian ada perubahan atas harga minyak atau harga komoditas, itu menyebabkan perusahaan terekspos akan resiko baik nilai tukar maupun harga. Untuk menghindari loss yang dikarenakan bisa penurunan atau kenaikan dari harga ataupun nilai tukar, maka perusahaan bisa menggunakan aktivitas lindung nilai di sini supaya bisa meminimalkan resiko. Bagaimana akuntansi lindung nilai itu bisa diterapkan? Jadi, akuntansi lindung nilai atau kita hedging itu memerlukan dua syarat, yaitu adanya item yang ingin dilindungi, saya sebut dengan hedge item ya, dan ada instrumen yang digunakan untuk melindungi, saya sebut dengan hedging instrumen. Hedge item itu berarti item-item yang ingin dilindungi, misalnya bisa aset, bisa liabilitas, bisa cash flow, atau bahkan investasi juga bisa dilindungi menggunakan hedging instrumen. Sedangkan hedging instrumen itu biasanya berupa derivatif, walaupun sebenarnya ada bentuk investasi juga yang digunakan untuk hedging instrumen, namun kita akan fokus pada derivatif saja. Ya, sesuai dengan pembahasan derivatif yang sudah kita lakukan. Oke, jadi dua syarat utama, ada hedge itemnya, ada hedging instrumen. Syarat yang lainnya, jadi syarat lainnya berarti bahwa hedge item yaitu terekspos resiko, entah resiko nilai tukar, kemudian naik turunnya harga, interest. Ini adalah beberapa resiko yang dapat dilakukan perlindungan nilainya. Jadi ada hedge item, ada hedging instrumen, kemudian syaratnya harus terekspos, kemudian syarat lainnya selain ini adalah efektif. Hedging itu harus efektif. Artinya efektif di sini, kalau menurut PSAK 55 yaitu bahwa perubahan, saya kasih sigma ya, perubahan nilai hedging instrumen dibandingkan dengan perubahan nilai hedge item itu di antara 80 sampai 125%. Itu kalau kita pakai PSAK 55. Sedangkan kalau PSAK 71
maka efektivitas itu diukur dari sisi kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kualitatif itu misalnya contohnya sesuai dengan strategi perusahaan. Kuantitas bahwa apabila dibandingkan tanpa hedging, resikonya lebih kecil. Apabila dibanding dengan tanpa hedging, tanpa lindung nilai, resiko dia lebih kecil apabila menggunakan lindung nilai. Jadi kalau ternyata malah lebih besar, dianggap dia bukan efektif. Kalau tidak efektif, maka ada kemungkinan dia akan dimasukkan sebagai spekulasi. Jadi ada lindung nilai, ada spekulasi. Kalau tidak efektif, ada kemungkinan dia masuk ke spekulasi apabila secara kualitatif maupun kuantitatif dia tidak sesuai. Akuntansinya, karena tadi ada dua ya, berarti akuntansinya akan melibatkan dua transaksi, yaitu transaksi pada hedge itemnya dan pada hedging instrumennya. Jadi nanti kita akan melakukan akuntansi untuk hedge item maupun akuntansi untuk hedging instrumen. Bedanya kalau misalnya kita tidak menggunakan hedging, maka dua-duanya nanti akan diperlakukan transaksi yang terpisah. Sedangkan kalau lindung nilai berarti dua transaksi di atas merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan. Biasanya pada saat hedge itemnya rugi, hedging instrumennya akan naik. Dan berikutnya pada saat hedge itemnya untung, maka hedging instrumennya akan rugi. Kalau masih ingat pelajaran manajemen keuangan bahwa pada saat kita melakukan diversifikasi, kita harus mencari instrumen keuangan yang memiliki koefisien korelasi yang negatif. Jadi yang satu untung, yang satu rugi. Kalau koefisiennya positif, korelasinya positif, maka pada saat satu untung, satu rugi, satunya juga rugi, maka akan ada expose rugi yang besar maupun untung yang besar. Kalau dua hal tersebut terjadi, maka bukan transaksi hedging, namun sebagai transaksi spekulasi. Jadi kalau hedging, dua transaksi di atas di satu kesatuan, dan kalau dia konvensional atau spekulasi berarti dia adalah dua item yang berbeda atau dia berdiri sendiri. Pertanyaan sampai di sini. Kualitas metodologi sekarang ke ini bisa dibaca sendiri ya. Ini tadi sudah ya, resiko, ada resiko tingkat bunga, nilai tukar, harga komoditas, resiko kredit itu sama dengan resiko interest, sama saja. Kemudian ini kriteria yang lainnya, ya, ada efektif ya, dan lain sebagainya. Oke, saya akan masuk ke contoh rebalancing dulu. Jadi pada saat sebuah perusahaan itu mengalami kerugian yang sangat dalam dan perusahaan itu memang niatnya adalah melakukan lindung nilai, maka perusahaan perlu melakukan rebalancing. Jadi rebalancing di sini itu bisa terjadi karena tadi resiko sudah
lebih dari 20% kerugiannya ya. Jadi kan nanti 80 sampai 125, berarti kerugiannya 20 sampai keuntungannya maksimal 25%. Kemudian rebalancing juga perlu apabila ada tambahan hedge item. Misalnya seperti ini. Di awal Januari, perusahaan punya emas 1 kilo. Kemudian dia beli future 1 kilo untuk lindung nilai. Kemudian ternyata di bulan April dia punya tambahan 2 kilo lagi. Pada saat niatnya memang full hedging ya, maka perusahaan harus nambah future lagi 2 kilo sehingga konsisten. Emas 1 kilo dari future dilindungi 1 kilo, emas 2 kilo dilindungi 2 kilo. Yang kita sebut dengan bagaimana perusahaan melakukan rebalancing. Dia menyesuaikan rasio lindung nilai. Kalau rasionya 80% saja, ya bagaimana nanti supaya 80% itu tercapai. Kalau mau 100% ya 1 kilo, 2 kilo sebenarnya harus dilindungi. Kalau misalnya hanya 80% ya, kalau punya 2 kilo ya cukup 1,6 kilo saja yang harus dilindungi. Ini tergantung dengan strategi manajemen risiko yang ditetapkan oleh perusahaan. Contohnya Pertamina. Saya yang tahu Pertamina dan PLN ya, karena sekarang PLN saya lagi meneliti ke PLN dan juga ada penugasan terkait dengan Pertamina. Jadi dua-duanya lumayan paham ya terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di perusahaan tersebut. Kalau di Pertamina itu salah satu perusahaan yang lapan uangnya menggunakan USD, bukan menggunakan rupiah. Kenapa? Karena transaksi sebagian besarnya itu menggunakan dolar. Pembeliannya, kemudian global bond itu menggunakan dolar-dolar. Sedangkan yang ada di dalam negeri itu malah sebagian kecil. Oleh karena itu kan antara dolar dan antara rupiah kan ada perbedaan kurs. Salah satu yang menyebabkan contohnya Garuda dan kemudian PLN, Pertamina, dia rugi besar, ya, itu karena tadi kursnya yang melemah atau interest rate-nya maupun nilai tukarnya juga yang tidak bersahabat dengan perusahaan tersebut sehingga menyebabkan kerugian, ada yang kerugian transaksi, ada kerugian exchange loss, itu juga banyak. Kerugian atas foreign currency, mata uang asing, itu juga sangat besar. Ya, untuk menghindari tersebut, sebenarnya perusahaan juga sudah melakukan yang kita sebut dengan lindung nilai. Contohnya di kasus 2018 ya, 2018 Garuda itu ada kerugian falas dan kerugian atas perubahan komoditas. Jadi dia melakukan hedging, baik hedging untuk afturnya, ada hedging untuk currency-nya, dan dua-duanya ternyata tidak efektif. Maka kerugiannya sangat dalam. Waktu itu 2016 atau berapa itu menyebabkan direkturnya kan bisa diganti. Karena kerugiannya kan kalau kerugian operasi nggak ada masalah. Namun ternyata kerugian paling besar itu ada di tadi hedging dan derivatifnya. Itu menyebabkan bahwa salah satu kelemahan di PSK 55 adalah bahwa strategi manajemen risiko itu tidak selaras dengan strategi di lindung nilai. Kalau sekarang itu
di PSK 71 ada yang kita sebut dengan di sini terdapat di kita sebut di sini ICO. Nah ini kualitatif itu kebijakan manajemen risiko, bahwa di dalam PSK 71 bahwa dalam melakukan proses lindung nilai maka harus disesuaikan dengan strategi manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi ada tanggung jawab di manajemen risiko. Jadi di perusahaan kan ada salah satunya manajer risiko. Ya ini ada di sini terkait dengan lindung nilainya. Dengan adanya PSK 71 di sini, kinerja dari risk management perusahaan itu bisa diukur. Kalau dulu nggak bisa, kalau sekarang bisa. Karena tadi kan sudah sesuai dengan strategi perusahaan. Jadi kalau misalnya jelek akan kelihatan kinerja yang jelek. Kalau kemarin kan tidak bisa dilihat langsung, ya karena tidak ada seperti kontrak kinerja antara manajemen risiko terkait dengan proses transaksi risikonya. Kalau sekarang sudah ada. Ya, bahkan kalau di BUMN sudah ada. BUMN itu ada di Peraturan Menteri BUMN nomor 11 tahun 2020. Sudah jelas bagaimana nyusun IKU dan sebagainya. Sudah jelas. Bagaimana kita bisa menggunakan PSK 71 disesuaikan dengan strategi perusahaan. Namun akuntansi lindung nilai itu, boleh menggunakan PSK 55 maupun PSK 71. Ini kenapa? Karena masih ada salah satu persyaratan yang belum dipenuhi. Jadi kalau kita full adoption dengan FRS ya, maka ada satu ketentuan yang menghalangi di Indonesia yang menyebabkan PSK 71 tidak bisa berjalan full. Oleh karena itu masih diperbolehkan untuk menggunakan PSK 55 atau PSK 71. Jadi kalau PSK 71 nggak ada perbedaannya. Ya di sini uji efektivitas ya 80 sampai 100 dikeluarkan. Oke, diganti dengan kualitatif dan forward looking. Yang ini bisa dibaca dan Anda bisa baca di PSK 71. Cukup exposure draft-nya sudah cukup. Ada exposure draft yang terakhir. Itu kemungkinan hanya beda halaman saja kalau ED yang terakhir. Oke. Kemudian ungkapan kemudian saya ingin membahas satu hal ya. Di dalam kita belajar available for sale, bahwa naik turunnya fair value itu kan akan diakui ke dalam OCA. Okay. Namun kalau misalnya AFS di sini dilindungi dengan derivatif, okay, maka nanti karena kan satu kesatuan lindung nilai, maka nanti fair value naik turunnya fair value akan diakui di profit or loss. Ini bedanya kalau dia berdiri sendiri dia pakai OCA, kalau dia jadi satu kesatuan dia akan pakai profit or loss selama kita fokus pada fair value-nya ya. Kenapa? Di dalam akuntansi lindung nilai itu ada 3. Ada untuk fair value, ada cash flow, ada net investment. Kalau fair value itu tujuannya adalah meminimalisasi
resiko naik turunnya fair value aset atau liabilitas. Oke, misalnya Anda punya emas, sekarang harganya 10 juta. 3 bulan lagi, Anda takut harganya turun menjadi 500.000. Maka Anda bisa menggunakan future atau forward untuk mengunci harga di 1 juta misalnya. Artinya nanti pada saat 3 bulan lagi, ternyata harganya turun dari 1 juta, kita bisa menjual sebesar 1 juta. Jadi kita di sini melindungi harga emas itu tetap di angka 1 juta. Kita sebut dengan fair value hedging. Kemudian contoh lagi. Misalnya kita jual inventory ke luar negeri. Kemudian buat kita adalah currency transaction, karena ada expose resiko kurs, ada kemungkinan misalnya kita jualnya kan kredit nih, kita kan nyatetnya kan cash receivable pada cash, jadi akan dibayar menggunakan dolar. Piutang kita kan dalam bentuk dolar. Artinya pada saat nanti kurs kita itu melemah, menguat ya, menguat ya, berarti kan receivable kita akan ada resiko menjadi lebih kecil. Ya, berarti kan kita akan menerima cash lebih kecil kan? Jadi kita jual 100.000 dolar, kursnya saat ini 1.000. Pada saat 3 bulan lagi, ada kemungkinan kan harga kursnya bisa berubah, misalnya berubah menjadi 800. Kan kita akan rugi ya, 200 kan, 1.000 kurang 200 dikalikan 100.000 dolar. Mungkin dari tersebut kita bisa forward dengan broker misalnya untuk menjual dolar tadi. Setup menerima dolar, namun dolarnya nanti saya serahkan ke broker dengan harga tertentu. Itu juga termasuk dalam fair value dari receivable. Kita tipe yang melindungi nilai receivable. Jadi di fair value. Contoh yang lain. Misalnya kita punya hutang ke bank. Kita pakai floating. Jadi tahun pertama 10%. Karena takut tahun kedua nanti jadi 15%, maka saya melakukan swap dengan pihak lain. Pihak lain kita akan bayar fix 10%, berapapun naik turunnya interest, maka pada saat nanti ternyata interestnya jadi 12%, kita tetap akan bayar 10%. 2%-nya dibayar oleh pihak yang kontrak dengan kita. Namun pada saat rate-nya menjadi 8%, kita juga tetap bayar 10%. 8% ke bank, 2% ke pihak yang melakukan kontrak. Disebut dengan interest swap. Disebut dengan cash flow hedging. Karena kita melindungi cash flow kita, supaya cash flow kita tetap 10%. Ini adalah bagaimana kita belajar jenis akuntansi lindung nilai. Sedangkan kalau net investment tidak kita pelajari karena ini belum efektif ada di Indonesia. Tadi karena kita kan ada beberapa hambatan, aturan-aturan yang menghambat terjadinya investasi ke luar negeri atau asing ke Indonesia, itu juga ada batasan-batasan yang menyebabkan hedge of net investment itu belum efektif. Ada daftar negatif list atau list negatif list, ya, itu investasi sektor-sektor tertentu kan dibatasi. Itu menyebabkan hedging net investment itu belum efektif.
Bahkan pihak luar negeri mau jual saham ke kita itu tidak bisa jual langsung, tapi harus dalam bentuk SPI ya, SPI atau surat penyertaan efek Indonesia. Ini adalah beberapa yang menyebabkan kita hanya akan belajar dua hal di sini, fair value hedge dan cash flow hedge. Kita lihat contohnya ya. Contoh langsung saja. Nanti teman-teman bisa ada waktu untuk mengerjakan soalnya. Jadi nanti kalau dalam saya upload salah ya, karena udah sore ya, udah sore saya dengan jadwal kelas. Takutnya kejadian seperti kemarin, yang saya posting itu malah kuncinya bukan soalnya. Jadi semoga kelas ini nggak salah. Nanti saya cek lagi supaya tidak salah, dan yang pasti soalnya beda, setiap kelas beda. Oke, kita lihat ini soalnya. Lindung nilai inventory. Sebut X misalnya mempunyai persediaan 10.000 ons di sini, 10.000 ons emas 1 November 2010 dengan perolehannya adalah 300 per ons. Jadi harga jualnya 300 per ons dan harga emas spot rate-nya kalau saya tulis di sini spot rate pada 1 November 2010 itu sebesar 352. Oke. Kemudian 1 November mengikat kontrak untuk menjual emas dengan harga 305. Ada kontrak price pada 305. Jatuh tempo 31 Maret. 1 November. Kemudian 31 Maret. Berapa bulan? 6 bulan ya? Setelah 6 bulan. Kemudian diselesaikan secara net. Kemarin kita sudah belajar ya bedanya net sama gross. Kalau net berarti tanpa tukar menukar komoditas, sedangkan kalau gross berarti ada tukar menukar komoditas. Pada saat 1 November ini asumsinya interest rate diabaikan ya. Interest rate diabaikan. Kalau ada interest rate diabaikan, kalau tidak diabaikan kan kita harus mengukur fair value dari forward, diabaikan nasional dikalikan dengan fair value dikurangi dengan kontrak price dibagi dengan 1 plus R dipangkat dengan T. Ini contohnya diabaikan karena tidak ada rate-nya, jadi diabaikan. Pada saat 1 November karena baru perjanjian, maka tidak ada jurnal. Jurnalnya ada di 31 Desember. Yaitu kita akan menghitung berapa kenaikan nilai atas kontrak forward. Oke, jadi 350 kontrak price-nya, 340 di sini adalah nilai harga wajarnya pada 1 November. Ini contohnya 1 November ya. Ada tabelnya. Kemudian di sini 1 Desember di sini. Maaf, 1 Desember di sini. 350. Kemudian untuk yang spot rate-nya berarti yang satu ini adalah transaksi derivatif, yang satu lagi adalah transaksi untuk inventory-nya. Ini hedging instrument, ini hedge item. Di sini 352 dikurangi 342, diketahui ya. Spot rate-nya awal 352, sekarang menjadi 342 di sini. Spot rate-nya. Di sini gain, di sini loss.
Berikutnya, pada 31 Maret, pada saat settlement, harga emas dijual ke pihak ketiga. Di sini settlementnya, pada saat settlement itu spot rate itu biasanya sama dengan forward rate. Jadi di sini 330, 340 adalah 31 Desember, rate itu Desember dikurangi dengan 330 rate pada saat settlement, dikalikan 10.000 ounce. Di sisi lain, kita akan mencatat kerugian inventory pada inventory, yaitu sebesar 120.000. Kalau Anda jurnal 2 di sini, ini berarti gross. Kalau misalnya net, berarti hanya saja kita notot cash pada forward kontrak. Ini kalau gross berarti ini semuanya ini gross, ini harus jurnal. Ini kalau gross, ini harus kita jurnal. Ngeceknya seperti ini. Kita tadi kontrak price-nya kan 350 tadi, 350 kalikan 10.000. Ini 3.500.000. Cash-nya yang harus kita terima adalah 3,5 juta. Cash spot-nya 3,3 ditambah keuntungan dari forward sebesar 200. 33 tambah 200. 3,5. Oke, kita sudah oke di sini. Ada tanya di sini? Jadi bedanya gross ya, kalau gross berarti ini dimunculkan cash pada sales, kemudian HPP pada inventory. Inventory-nya berarti menjadi 3 juta tadi spotnya, kurangi 100 dari rugi 100 di sini, dan rugi 120 di sini. 278. Kemudian kita lakukan lagi di sini. Available for sale dengan opsi jual. Oke, kalau kita ngomongin available for sale, berarti kan dia non trading, berarti dia akan diakui di OCA kalau dia secara mandiri. Sedangkan kalau dia digabungkan dengan lindung nilai, berarti nanti akan masuk ke profit or loss. Nah, contohnya di sini, misalnya 31 Oktober membeli 100 lembar saham PT ABC dengan harga 5. Pada saat yang sama, melindungi nilai penurunan, membeli put option dengan exercise 5. Jatuh tempo 31 Juli. Ini adalah pergerakan dari available for sale-nya. Ini pergerakan dari opsinya. Ini akan di jurnal pembelian investment EFS pada cash, dan jurnal pembelian primary put option. Di 31 Desember di sini ada penurunan nilai, namun di sisi lain nilai opsinya dia naik. Berarti yang satu loss on IFS pada investment IS 5 kurangi 4,75 kalikan 1000. Satu lagi ada put option pada gain sebesar 200. Pada saat jatuh tempo, turun lagi 4,75 di 4,5. 4,75 dikurangi 4,5, loss pada investment, dan
satu sisi naik lagi, dia akan gain. Pada saat settlement, maka kita akan nyatet ini kalau gross ya. Kalau gross berarti kan kita jual nih. Cash nanti kalau misalnya Anda harga yang seperti ini, silakan mau pakai net atau pakai gross boleh. Cash pada investment in IFS. Kemudian di sini kita close put optionnya, kita close derivatif itu selalu kalau closing kita harus tutup akun derivatifnya. Kemudian loss on put option dan cash. Ini put optionnya dari sini ya 200 ditambah dengan 500 ditambah dengan 200 kan 900 debit, jadi kita kreditkan. Kemudian loss on put optionnya, kemudian cashnya 500 di sini. Ini berasal dari 5,4, 5 dikurangi 4,5 dikalikan 1000. Kita enter lagi. Ini untuk yang put option. Sekarang yang komitmen penjualan. Jadi kalau di konvensional atau di transaksi bukan lindung nilai, pada saat ada komitmen penjualan, maka tidak kita jurnal. Kalau dia berdiri sendiri, komitmen penjualan itu hanya kontrak saja seperti kontrak forward kan, sehingga tidak kita jurnal. Namun kalau dia digabung dengan derivatif untuk membentuk sebuah lindung nilai, maka dua-duanya akan kita jurnal. Sebenarnya seperti ini. Pada 31 Maret 2010, kontrak untuk menjual 10.000 ton minyak sawit. Harganya 298 spot rate-nya. Barang akan diserahkan 30 Juni sini. Kemudian melindungi dengan membeli 10 buah kontrak future posisi beli yang jatuh tempo 30 Juni dengan harga 300 ton. Ini kontrak price-nya. Ini kontrak price-nya. Membayar margin 10.000 untuk setiap kontrak. Yang pertama, karena dia future, berarti kan kita akan nyatet marginnya kan. Margin deposit 100.000, 10 dikalikan 10.000, beli 10 kontrak, masing-masing kontrak 10.000. Kemudian pada saat di 30 April di sini, harga spotnya itu naik. Berarti kan kita akan rugi kan? Kita komitmen dengan harga 298 kan? Kalau di sini. Harganya ini. Ini komitmen, ini kontrak price derivatif, ini harga komitmennya. Di pasar harganya 305. Namun karena sudah terlanjur kontrak, dia harus menerima 298. Kita taruh 298 kurang 305 kalikan 10.000 ton. Rugi atas komitmen pakai komitmen. Di sisi lain, kita lihat posisi future-nya adalah beli. Ya, posisinya beli. Berarti di sini saya boleh membeli dengan harga 300 berapapun harga forwardnya. Jadi pada saat harga forwardnya 307, saya tetap akan bayar 300. Berarti kan saya untung. Nah, di sini future kontrak future 307 dikurangi dengan 300 kalikan 10.000 ton. Kemudian pada saat 31 Mei di sini berarti
Naik berarti gain, ini naik berarti loss. Rugi di sini gain. Kemudian pada saat 30 Juni ternyata di sini masih naik. Rugi di sini untung. Pak judul lagi di sini. Rugi laba. Kemudian settlement di sini. Settlement harganya adalah 315. Jadi kita akan nyatet, kita akan menjual komitmennya cash pada penjualan seharga komitmen price. Kemudian kita tutup komitmen penjualan. Komitmen penjualan pada penjualan 315 dikurangi 298. 315 dikurangi 298. 170.000. Kemudian kita tutup kita mencoba penerimaan kas dari bursa. Kita akan dibalik margin deposit, tetap dibalikkan. Kemudian kita tutup kontrak future-nya pada cash. Kontrak future-nya berarti dari sini yang tadi di sini 50, 30, 7, 150. Inilah bagaimana kita membuat jurnal untuk komitmen penjualan. Selamat bertanya. Kita sekali lagi sekarang ke piutang dalam mata uang asing. Semuanya di sini adalah X perusahaan minyak menjual minyak senilai USD 15.000 pada 1 Desember. Dilakukan pembayaran USD 30 Januari. Berarti kita nanti akan menerima foreign currency. Kemudian, karena khawatir rupiah akan menguat, PT X mengikat forward kontrak dengan broker untuk menukar dolarnya dengan rupiah. Jadi ada dua transaksi, ya, transaksi ke pembeli dan transaksi ke broker. Transaksi ke broker, berarti kita akan menjual dolar untuk mendapatkan rupiah. Jadi di sini, karena dia adalah dari 1 Desember ke 3 Januari, ini kan berarti 60 hari. Maka kita gunakan yang 60 hari di sini. 1 Desember. Ini adalah kontrak resmi. Pada saat kita jual, ya, AR pada sales, AR disini kasih simbol foreign currency karena dia transaksi foreign currency. Dia akan menerima nanti dalam bentuk dolar. Kemudian yang kedua, transaksi dengan broker. Dia memiliki kontrak receivable dalam bentuk rupiah dan dia memiliki kontrak payable dalam bentuk currency karena dia harus ada kewajiban menyerahkan dolar. Maka di sini kontrak payable. Oke, kalau nanti kita yang beli, ya kita posisinya beli, kemudian kita butuh dolar, nanti kita balik kontrak payable-nya rupiah, kontrak receivable-nya adalah dolar. Ini dibalik saja. Kemudian kita di sini 9.100 kontrak price. Ini spot rate-nya. Ini spot rate-nya. Kemudian 31 Desember. Pada saat 1 Desember kan berarti kita masih 30 hari lagi. Benar ya? Berarti kita akan pakai yang di sini. 950, bukan yang 8.900. Kalau 8.900 berarti masih 60 hari. Tapi nanti kita selesainya di bulan Februari atau Maret awal. Jadi jangan sampai salah ya nanti untuk milih ya.
Milih yang mana ini? Ini pasti milihnya adalah yang 31 Desember di 30 hari future. Kita lihat di sini. Exchange loss pada kontrak receivable menguat dari loss. Kemudian satu sisinya kontrak payable sini melemah ya, menguat ya, di sini menguat karena dia kontraknya kontrak payable, berarti dia akan gain. Di 30 Januari menguat lagi, di sini juga menguat lagi. Berarti di sini ada exchange loss, di sini ada exchange cash, rugi selisih piutang. Cashnya 139 dalam bentuk USD. Berarti tadi berapa utangnya? 15.000. Ini 15.000 dikalikan dengan spot rate-nya adalah 9.300. Rugi selisih kursnya, piutangnya ada jumlah di piutang 142, kemudian dikurangi 1,5 ya 1,41. Selisihnya adalah rugi kurs. Kemudian kontrak payable-nya di sini cash-nya akan menerima 139.500. Ya, ini dari untuk nilai penyerahan 15.000 dengan spot rate 9.300. 139 sama ya, 15.000 kalikan 9.300. Kontrak payable-nya kita hitung juga nih, 750 tambah dikurangi 136 pinjam 1 gitu. Sebenarnya oke Pak Hello. Nanti lagi ya. Kontrak payable tadi dicari dari ini. Kontrak payable 136 dikurangi dengan 750 ya. Berarti kan pada saat settlement kontrak payable, kontrak receivable ya itu harus 0 semuanya. Jadi di sini nanti sisanya di sini adalah sebagai rugi selisih kurs. Kemudian setelah kita menyerahkan kan menyerahkan dolar, perusahaan akan menerima rupiah, menghapus kontrak receivable ini 136.500. Artinya nanti pada saat settlement itu nilainya harus 0. Kontrak receivable, kontrak payable-nya harus 0. Saya punya sampai di sini. Jadi sebenarnya untuk lindung nilai itu lebih enak. Kenapa? Karena pada saat settlement di recap itu harus 0. Dan akun-akun yang terkait itu juga harus 0. Kalau misalnya Anda nanti bikin jurnal seperti ini, kemudian Anda kurang-kurangkan atau jumlah-jumlahkan sampai dengan settlement tidak 0, berarti ada yang salah. Ini cara ngeceknya ya, bagaimana kita menentukan apakah benar atau salah.
Oke, yang kedua adalah jenis cash flow hedge. Cash flow hedging. Kalau contoh cash flow hedging yang sering digunakan adalah untuk yang forecasted transaction, yang kedua adalah swap. Forecasted transaction di sini adalah bahwa kita merencanakan di kemudian hari atau di masa depan kita akan menerima cash tertentu. Merencanakan kemudian untuk merencanakan tersebut dibuatlah sebuah kontrak. Ya, tersebut dengan cash flow hedging. Contohnya di sini adalah misalnya pada 1 Oktober 2011 di sini jangka waktu setahun ke depan ia memproduksi dan menjual tembaga 100.000 ton dengan biaya 28.900. Karena khawatir harga tembaga turun, maka ia minta forward exchange rate dengan J untuk menjual tembaga dengan harga 300. Di sini kontrak price-nya. Tingkat bunga yang berlaku adalah 1% per bulan. Pada tanggal 1 Oktober tidak ada jurnal karena masih forecast. Pada tanggal 31 Desember ya, sudah muncul akun forward kontrak. Ini forward kontrak kan promotion tadi ya, notional dikalikan dengan current price dikurangi dengan kontrak dibagi dengan 1 plus R dipangkat dengan T. 1% per bulan ya di sini. Kemudian di 31 Desember harga tembaga naik 10. Karena dia naik, kontraknya 300 kan dia rugi. Kalau dia dijual di pasar harganya 310, namun karena dia sudah kontrak 300 maka dia rugi 10. 10 dikalikan 100.000, 1 juta. Kemudian kita bawa ke nilai pada saat 30 September 2012, berarti 9 bulan ya, 9 bulan. Maka di sini 1 juta dibagi dengan 101 pangkat 9, ketemu 914,34 kilo. Ini kasih L, ini adalah liability. Kalau forward kan kita ngelihatnya kan perubahan fair value kan di sini. Kemudian di 31 Maret dia turun. Pada saat turun dia kan untung. Karena harga tembaga turun dari 300 ke 295, maka X mempunyai tagihan kepada Y sebesar 5 kali 100.000 atau 300 dikurangi dengan 295 dikalikan dengan 100.000. Ditulisnya adalah forward kontrak aset. Ini pangkatnya 6. Yang sebelumnya liabilitas didebitkan supaya menjadi 0. Posisi E-nya sebesar 1385. Tinggal dijumlah saja. Di 30 Juni turun lagi 290. Berarti kan sebenarnya keuntungannya kan 10 kan, 300 ke 290. Nah, di sini di 30 Juni 10. Lagi ke atas dulu. Itu minta dibautin tadinya. Kita lanjutkan lagi ya. Kemudian ya, kalau kita kan 10 dikalikan 100.000 dikalikan 1 juta. Oke, kemudian masih 3 bulan lagi.
Berarti di sini 1 juta dibagi dengan 1.01 dipangkat dengan 3. Oke, kita lanjut lagi ya. Pada saat dia dapat turun 10 di sini, kan di 300 ke 290. Dikalikan 100.000 tembus 1 juta dolar. Kemudian karena baru akan diterima 3 bulan lagi, maka di sini dipangkatnya dengan 3. Ketemu 975 90. Sebelumnya sudah ada aset sebesar 47. Berarti yang kita turun itu hanya selisihnya saja. 975 90 dikurangi dengan 471023. Ketemu 499567. Kemudian pada saat settlement, X menjual tembaganya dengan harga 310. Ya di sini ya, harga 310. Spot rate pada settlement. Dia akan jual 310 dikalikan 100.000 31 juta. COGS-nya sudah ditentukan nanti di atas 28900 di sini. 28900. Ini diketahui, jadi nggak usah dicari-cari. Kemudian menyelesaikan kontrak forwardnya. Sales cash OCA forward kontrak ini untuk menyelesaikan atau menutup akun OCA dan forward kontrak. Ya, Anda bisa jumlahkan 499 1385 kemudian dikurangi 914 ya. Nah, lagi. Ya, nanti Anda jumlahkan, hasilnya adalah akan menjadi 0. Forward kontraknya juga dia akan menjadi 0. Dan angka 1 juta di sini ini adalah bahwa kontrak kita kan 300. Kalau dikalikan dengan 10.000 kan 30 juta. Kita sudah menerima cash 31, jadi kita harus mengembalikan sebesar 1 juta. Nah, di sini sales pada cash. Ini adalah bagaimana kita menutup atau menyelesaikan kontrak forward kita. Ada apa terkait dengan forecast transaction di sini. Ini tidak, sebenarnya kalau derivatif sama lindung nilai itu tidak terlalu susah. Yang penting kita tahu kita mau pakai apa. Apakah itu forecasted, apakah itu swap, apakah itu nanti komitmen ya, atau lindung untuk receivable. Itu kita tinggal ngikutin harga naik turunnya rate dan fair value-nya saja. Kemudian pada saat settlement tinggal kita close supaya kontrak price-nya, cash-nya itu akan sama dengan kontrak price-nya.
Kemudian yang berikutnya adalah interest rate swap. Ini tadi yang saya contohkan ya. Di sini misalnya di 1 Januari X meminjam 200.000. Masa pinjamnya 3 tahun, berarti di sini ada 2009, 2010 dan 2011. 2009-nya fix pakai 9%. Kemudian 2010-nya pakai LIBOR plus 2%. Ini LIBOR tahun 9, ini LIBOR tahun 10. Ditambah dengan 2%. Artinya kalau di 2009 LIBOR-nya 6,5, maka 6,5 tambah 2, 8,5%. Dan kalau yang di sini pada saat LIBOR-nya 7,25 tambah 2 berarti kan 9,25%. Pada saat kontraknya pay fixed receive variable interest rate, ya kita hanya bayar fixnya sebesar 9%, maka di sini kita nanti akan untung 0,5%. Kalau kita rugi ya di sini, kita rugi 0,5% karena kita tetap harus bayar 9% walaupun di pasarnya 8,5%. Dan yang 2011 kita untung 0,25%. Untung 0,25%. Jadi kalau 200.000 kan kita 200.000 akan 9% kan 18.000 di sini. Kalau di sini berarti kan kita harus bayar berapa di sini? 17.000 ya. 17.000. Namun karena kita sudah kontrak 18.000, kita 17.000 ke bank, 1.000 ke pihak ketiga. Sedangkan yang di sini 9,25 kita akan bayar berarti 18.500. Kita bayar ke bank 18,5, 500-nya nanti dibalikin oleh pihak ketiga. Total kita hanya akan bayar 18.000 terus selama 3 tahun. Sekarang bagaimana terkait dengan kontraknya? Jadi kita harus menghitung berapa fair value-nya. Contohnya di sini. Pada saat tingkat bunga di 2009, tingkat LIBOR-nya 6,5, bayar 8,5, maka di sini perusahaan itu akan ada utang sebesar 1.000 ke pihak ketiga. Jadi di sini 09. Oke, ini 1 Januarinya, ini tahun 11. Berarti kan ada 3 tahun, 1, 2, 3. Pada saat kontrak dibuat di sini, maka perusahaan harus bayar 1.000 2 kali, yaitu 1.000 di sini dan 1.000 di sini. Kontraknya pay fix ya, berarti sampai dengan dia jatuh tempo. Berarti kalau dia di 2009 kita sudah rugi 1.000, berarti kita akan bayarnya 1.000 2 kali, 1.009 dan 1.000 di 2010 ya. Berarti masih 2 kali ya. Berarti di sini 1.000 dipangkat dengan 108 pangkat 1 ya, pangkat 1 di sini ya, pangkat 1, kemudian yang di sini pangkat 2. 1.000 pangkat 1 ditambah dengan 1.000 pangkat 2. Namanya adalah 922 dan 848. Yang kita jumlahkan, ketemunya 1770. Ya, ini kita lihat dulu. Kemudian yang tahun kedua kita untung 500, maka di sini 500-nya di sini 500 kita ada di sini. Berarti 1 tahun saja kan. Ya, berarti di sini 500 dibagi dengan 1.0925 ditambah dengan 1 ketemu 458. Maka di sini nanti kita hanya akan mencatat 458. Sekarang kita lihat bertanya. Menerima utang, bayar bunga tahun pertama, kita nyatet
interest rate swap. Karena dia rugi, maka OCA pada interest rate swap. Ya, ini liability. Sama seperti di atas tadi ya, forwardnya liability atau aset. Kemudian di 31 Desember kita bayar 8,5%. Kemudian kita menerima dari pihak ketiga 1.000. Kemudian kita akan mencatat 458 di sini, dan yang sebelumnya 177 di sini kita debitkan. 458 OCI. Sama dengan yang di atas tadi kan, yang forward tadi. Kemudian di 31 Desember interest expense-nya kita bayar 8.500, kita menerima cash 500. OCI-nya adalah kita hapuskan ya. Ini aset, berarti kita dikreditkan. Satu lagi, kita membayar divisi uangnya, yaitu sebesar 200. Ini adalah materi lindung nilai yang kita bahas nanti. Untuk pengayaan yang lainnya kita akan bahas setelah UTS. Materinya sudah ada di Google Classroom ya. Dan sini kita akan lakukan kuis sampai dengan jam 4:30 ya, 1 jam 15 menit. Sebentar saya siapkan, kalau ada pertanyaan sambil menunggu silakan. Karena saya harus ambil laptop yang satunya. Ini kelas 29. Soal satunya sudah ada kunjungan, satu sudah tersebar di sini. Dari sini kita kunjungi. Sudah saya posting, silakan dilihat ya, silakan dikerjakan di kertas, kemudian di sebisa mungkin di dalam bentuk PDF ya. Kalau waktunya mepet boleh dalam bentuk
JPEG, namun kalau bisa ke PDF karena akan memudahkan saya untuk mengoreksi. Oke, kalau ada pertanyaan saya cukupkan, ketemu lagi setelah lebaran ya. Setelah lebaran nanti kita akan ada quiz dari pelengkaran mesin sampai dengan lindung nilai. Kita nanti akan bahas lagi materi yang pengayaan kalau masih ada waktu. Halo teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.